teman, kembali lagi ke FA2 Funcast yang tadi kita kayaknya agak sedikit error, mungkin dari akunya, jadi mohon maaf banget. Um, ini aku akan mengundang kembali uh, nonton, jangan lupa untuk kembali. Halo Kak Lili, kembali lagi. Ini sebentar, aku lagi berusaha untuk invite Dokter Kurniawan kembali. Halo Kak Emi, apa kabar? Halo Kak Nofrin, hey! Yang kemarin menang Pure Gold ya. Hari ini kita bahasnya agak sedikit berbeda nih. Halo Kak Emi, mungkin hari ini kita belum bisa live bareng. Nanti kalau berikutnya kita bisa live bareng, boleh loh. Aku sedang berusaha untuk menginvite kembali dokter ya. Oke, ini aku lagi berusaha invite lagi. Karena aku kok nggak bisa ya. Halo, Emi. Halo Kak Vive. Nah, hari ini kita bakal bahas mengenai tips diet dari dokter ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian punya cerita, itu boleh lo di-share. Jadi kayak kita saling berbagi lah di sini gitu ya. Nah, sambil nungguin dokter join lagi nih, karena tadi aku sedikit error kayaknya HP-nya ya. Huh, atau memang mungkin aku agak sedikit gaptek. Jadi, oke. Halo, Kak Nofrin. Kemarin Kak Nofrin ini aktif banget pas kita lagi sharing session di bareng Kak Audi ya. Hari itu aku nggak bisa glowing banget, makanya pakai skincare. Nggak boleh ya. Boleh lah ya, makanya jangan lupa pakai skincare FA2. Ini kayak Kak Vivi pernah coba Pure Gold kita ya? Gimana nih Kak? Sambil nunggu dokter kan sharing-sharing dikit boleh ya? Oke. Nah, aku lagi invite nih. Oke. Oke. Nah, sebentar. Ini dokternya udah masuk nih, bentar lagi nih kayaknya bisa muncul. Nah, udah dokter. Ya, sip. Mohon maaf dokter, kayaknya punya aku tadi error HP-nya. Oh, nggak apa-apa, Sep. Ini udah banyak yang join nih dok. Terutama tadi ada yang apa namanya pengen denger banget nih dok mengenai tips diet nih dok. Si Kak Lili tadi bertanya, dia juga pejuang diet nih dok kayak saya. Siapa tahu hari ini kita bisa dapat informasi yang bagus, maksudnya informasi yang berguna buat kita banget nih. Apalagi dokter kan memiliki banyak cerita sukses bersama pasien-pasien dokter gitu ya. Kasihlah tips-tipsnya kecil ke kita dikit lah dok. Eh, Dok, dokter hari ini sibuk dok. enggak, memang disediain khusus buat acara FA2. Dokter. Jadi Iya senang saya. dong. Nah, bagi teman-teman nih, kalau misalnya kalian mau perawatan kulit, jangan lupa berkunjung ke SSL Klinik. Betul ya dok ya? Iya, Eh, jangan lupa di kalian, Jakarta Barat. betul, di Jakarta Barat, tapi jangan lupa harus itu dulu ya dok, WA dulu. Kan untuk mengikuti protokol kesehatan, betul ya dokter ya? Oh iya, betul. Jadi jangan lupa booking. Nah, hari ini mungkin kita bakal langsung masuk ke topik kita ya. Topik kita ini kita bakal ngobrolin soal diet, ya kan dok? Terutama kita ini lagi masa pandemi, kita banyak PSBB, banyak di rumah, makan kita jadi lebih banyak nggak kekontrol. Berat badan ikutan naik dok. Tapi kita bingung nih, gimana sih kita sebagai pemula yang nggak pernah diet nih dok? Terus nggak terlalu aktif, kita tuh harus gimana nih dok sebagai pemula, langkah apa yang harus kita mulai sebagai pejuang diet pemula nih dok gitu.
Sebelumnya perkenalkan saya Dokter Kurniawan, praktek di SSA Klinik, kebetulan dekat nih sama FA2 kantornya. Nah, Betul. kalau kita lihat sih memang di zaman lagi saat ini lagi masa pandemi, saat PSBB, benar-benar PSBB ya, pelebaran, pemasukan sedikit, berat badan berlebih ya. Jadi Betul dokter. PSBB ini iya pemasukan sedikit, berat badan berlebih, apalagi ditambah sekarang diberikan kemudahan dengan adanya GoFood, GrabFood, dan ditambah lagi dengan Shopee Food ya, dengan diskon di mana-mana, akhirnya jadi tinggal duduk doang, mencet-mencet, langsung datang makanan. Nah, Betul. apalagi mereka yang sering begadang ya, dapat tugas kantor. Nah, sering deh tuh akhirnya pesanan GrabFood atau Shopee Food lebih banyak ini meningkat. Apalagi di zaman sekarang banyak nih boba lah, ya kan? Terus Benar. ayam geprek, apalagi tuh itu ya nasi kulit ya, nasi kulit. Iya, enak banget itu dok. Aduh, dosa. Gitu. Nah, tipsnya dari tips dari saya sih, poin penting dari untuk diet nomor satu memang perlu kedisiplinan dan niat. Niat itu yang utama ya. Jadi karena diikuti dengan action. Jadi apa yang paling utama pertama adalah kita harus batasi pemasukan. Pemasukan dalam arti kata di sini adalah apa yang masuk ke dalam mulut kita ya. Gitu. Jadi itu yang penting. Terus kedua, jadi intinya sih kita harus untuk perhitungan kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Jadi kita harus paling enggak untuk diet adalah untuk kita batasi kalori yang masuk ke dalam badan kita dan perbanyak kalori yang keluar. Itu yang utama. Jadi perbanyak aktivitas fisiknya, mau olahraga. Hal yang kedua lagi adalah kita harus untuk perbaikin juga selain pola diet adalah lifestyle-nya. Lifestyle-nya di sini misalnya pola tidur, untuk pola pikir juga penting karena stres juga berpengaruh ya untuk pengaruh ke dietnya gitu. Hal yang lain lagi adalah mengenai faktor metabolisme dan hormonal, itu juga penting karena ada beberapa hal misalnya seperti usia di atas 40 tahun itu cukup rawan dan cukup sulit untuk diet karena faktor hormonal juga berpengaruh di sini ya. Itu sih ya, itu seperti itu sih Steph. Tips-tipsnya. Ini bagi para pemula ini berarti kita itu yang pasti harus garis bawahi itu niat ya dulu ya dok ya. Iya, niat juga diikuti dengan action ya. Betul. Kalau niat doang nggak ada actionnya percuma ya. Benar. Pengen turun 4 kilo dalam sebulan, tapi pesanan Shopee Food meningkat, olahraga jarang-jarang ya, gitu. Itu juga nggak berhasil ya Steph. Oke, berarti teman-teman ini perlu di notes ya. Jadi kayak kalian udah niat sih, boleh lah niat, tapi jangan lupa dijalankan niatnya. Kalau nggak ntar nggak berguna juga ya dok ya. Betul. Ini kan ada statement kayak you are what you eat gitu ya dok ya. Terus jadi kalau gitu apa sih yang harus kita makan gitu dok? Maaf, kurang dengar. Kalau tadi kita kan ada pepatah ngomong you are what you eat gitu ya dok ya. Oh iya. Itu kalau gitu berarti untuk gini nih, untuk special case yaitu kita mau diet, kita harus makan apa nih dok gitu? Ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya selalu menyarankan pasien saya, apa sih dok cara diet yang praktis? Kalau saya makanan apa aja boleh dimakan. Simpel kan? Oke. Jadi kalau saya tipsnya makan apa saja boleh dimakan. Itu. Tapi nggak boleh ditelan. Lah, gimana dok? Gitu. Jadi makan apa aja boleh dimakan, tapi nggak boleh ditelan. Gitu kan simpel kan? Jadi apapun makanannya boleh ditelan, tapi nggak boleh. Apapun makanannya boleh dimakan, tapi nggak boleh ditelan. Gitu. Nah itu simpelnya. Tapi ada yang lainnya yang ini balik lagi. Jadi kalau saya selalu sarankan ke pasien saya pertama adalah batasi konsumsi gula. Oke.
Terus kurangi garam. Garam di sini ya jadi artinya hindari makanan yang tinggi gula, tinggi garam. Tinggi garam di sini bukan cuma yang asin, tapi juga yang makanan kalengan. Makanan yang diawetkan itu juga pengaruh. Ya. Terus ketiga, hindari makanan yang tinggi lemaknya. Gorengan di sini ya memang gorengan abang-abang apalagi ya menggoda banget gitu. Hal yang lagi adalah kita harus menghindari makanan olahan. Makanan olahan di sini seperti sosis, nugget itu harus dihindari. Gitu, semua makanan-makanan enak ya. Tapi Iya, tenang, Dok. apapun makanannya boleh dimakan. Tapi jadi telan. Tapi kalau ditelan, nggak boleh ditelan. Sedih Gitu. dong, Dok. Iya. Jadi, Tadi saya ulangi lagi. Jadi kita tips diet untuk makanan adalah hindari makanan atau kurangi makanan yang tinggi gula. Kedua, tinggi lemaknya. Ketiga, tinggi garam. Tinggi garam di sini makanan yang kalengan juga termasuk. Terus mengurangi makanan yang olahan, makanan olahan. Seperti nugget, sosis itu harus dihindarin. Atau nggak dikurangin ya. Karena soalnya repot untuk anak-anak kosan ya. iya, betul, Dok. Gimana kalau suruh masak sendiri ya. Benar Yang sih, paling Dok. simpel ya tinggal Kenapa, Dok? ya Steph, Maaf. ya tinggal pesan aja ya GrabFood, GoFood. Tapi kan di sana ada juga makanan-makanan sehat ya. Oh, iya sih, Dok. Cuman ini makanan sehat biasa kalau anak kos kan suka budget tuh, Dok. Oh iya benar budget. Nah, itu gimana nih, Dok? Ada tips nggak untuk anak-anak kos nih? Yang makanan sehat tapi murah. Nah, itu gimana nih, Dok? Gitu. Ada nggak kayak mendingan kamu makan apa? Perbanyak buah kah? Or apa gitu? Gitu, Dok. Makanan yang untuk anak-anak kos sih yang mungkin yang gampang, bisa mulai dari tinggi serat misalnya dia bisa ke ke warkop, ada jual kacang hijau, dia bisa makan di situ. Lumayan kalau satu porsi dengan kacang hijau yang full itu lumayan tinggi serat, lumayan kenyang. Terus ditambah lagi tinggi protein dia bisa ke warkop juga pesen telur setengah matang atau mau telur matang juga boleh. Telur setengah matang sih biasanya ya, telur setengah matang boleh. Lalu yang simpel lagi adalah buah juga boleh berbanyak. Kalau buah dia repot, dia aja misalnya di supermarket gitu ya, buah apel, jadi dia makan sehari 2 itu lumayan. Jadi ya tips simpelnya sama perbanyak sayur deh. Sayur mungkin ada susah ya kalau untuk anak-anak kos ya. Paling yang simpel adalah ini ya, beli kayak modelnya kayak salad-salad gitu kali ya di supermarket ya. Yang Iya, gampang ya. Sekarang banyak sih ya, Dok ya. Sekarang banyak yang salad kotakan, yang udah ready to eat. Itu tapi juga budgetnya cukup gak tuh? sehat. Sehat Itu dan mahal. bisa disesuaikan ya, Dok ya, dengan budget masing-masing ya, Dok. Iya betul. Tapi memang intinya ini, Dok, tapi saya tadi mau menggarisbawahi kalau kita maksudnya tidak boleh makan gula dan garam, itu beneran nggak boleh atau dikurangi konsumsinya, Dok? Karena kan ada diet tanpa gula, tanpa garam. Oh, dikurangin ya, berarti kita masih sebenarnya masih boleh makan ya, Dok? Boleh, karena kalau enggak nanti hambar banget ya. Nggak ada gula, nggak ada garam ya. Soalnya dulu pengalaman gitu ya? Dok, kan ada diet yang tanpa garam tuh, Dok. Yang berapa? 13 hari. Oh iya. Aku pernah coba, Dok. Sengsara terus sih. Gimana tuh? Oh, sengsara. Sengsara, jadi hambar Dok. semua? Tawar semua makanannya? Iya. Terus berat badannya nggak turun lagi, Dok. Sedih. Tuh. Jadi kayak sengsara tapi nggak banget ya. nggak ada hasilnya gitu ya. Sedih, cuman ya nggak bisa menyalahkan, mungkin nggak cocok aja dietnya sama badan saya gitu sih ya, Dok ya. Nah, kalau aku mau cerita sedikit deh, Dok. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ngambil adalah diet itu kan baik, tapi mungkin nggak semua diet itu tuh cocok bagi kamu. Makanya jangan lupa untuk konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena dokter biasa lebih mengerti ya, Dok ya. Ini tuh kamu cocoknya ini nih gitu. Ntar jangan kayak saya udah coba diet ini itu, diet ini itu,
nggak berhasil juga gitu. Makanya lebih baik konsultasi dulu ke dokter. Jadi kita tahu diet mana sih yang cocok buat kita. Betul gitu dok ya? Betul. Karena Nah, kalau diet yang penurunan berat badan terlalu cepat, kan kadang-kadang kita pasien maunya datangnya mau pengennya instan gitu ya. Kalau iya, iya, bisa betul. sebulan turun 20 kilo nih dok, gitu. Padahal mereka nggak tahu bahwa penurunan berat badan yang terlalu cepat itu punya potensi resiko. Resikonya yang paling sering ditakutin adalah terjadinya batu empedu, pada kantong empedu maksud saya. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi penurunan berat badan terlalu cepat biasanya punya potensi risiko timbulnya batu pada kantong empedu. Nah, kalau yang udah terlalu parah bisa bisa dioperasi tuh, dipotong kandung empedunya. Gitu. Jadi jangan seneng dulu dengan berat badan turun terlalu cepat. Lebih baik stabil, perlahan-lahan, tapi dia stabil. Itu lebih penting. Dan jadi jangan sampai kayak kita dudukin balon. Kalau kita dudukin balon, waduh, dia mulai tekan, tiba-tiba pas kita lepas balik lagi. Jadi yo-yo syndrome. Kalau yo syndrome percuma, turunnya 20 kilo, naiknya 31 kilo. Surplus sih memang ya. Kalau pendapatan surplus sih nggak apa-apa, ini berat badan surplus ya. Atau nggak body bag garanti itu ya. Kalau ke dokter itu body bag garanti, jadi kembaliin lagi ke badan yang semula. Gitu. Terbalik udah bagus terus balik lagi body berapa bulan? Garanti, plus bonus lagi. Bonus. Dokternya ada ya kaget ya dok nanti. Nah, itu dok, yang penting sih. Ini ada pertanyaan nih dok, kalau boleh kita diskusi ya dok ya. Dari Kak Nofrin nih. Dok mau bertanya, umurnya dia 35 tahun. Apakah ada menu diet yang sesuai dengan umur? Dan dia itu suka minum kopi manis dok. Apakah minuman kopi manis itu harus dihindari nih dok untuk diet gitu? Kalau boleh tahu, sehari berapa cangkir kopinya? Sama gulanya berapa banyak ya dok? Oh iya, gulanya juga berapa banyak. Terus gulanya jenisnya apa ya? Kira gini, jadi poinnya di sini untuk para wanita dianjurkan untuk tidak minum kopi lebih dari 4 cangkir sehari. Karena kadang-kadang ada yang karena ketuntutan kerjaan jadi harus tetap melek, tetap on ya, jadi harus minum kopi terus. Tapi hati-hati untuk para wanita bahwa kopi yang berlebih memiliki potensi terjadinya gangguan pada hormon. Nah, ini yang ditakuti untuk untuk resiko jangka panjangnya dari minum kopi yang terlalu berlebihan. Potensi gulanya itu yang juga mungkin harus dibatasi. Nah, memang kalau tanpa gula nggak enak, tapi lidah kita kan punya sensitivitasnya kan lama-lama akan menyesuaikan. Jadi misalnya dulunya 1 sendok teh mungkin ya, atau gulanya 2 sendok, mulai pelan-pelan diturunin jadi 1 sendok. Nah, nanti lidah akan membiasakan nih dengan takaran 1 sendok teh, gula aja 1 sendok teh. Lama-lama mungkin jadi setengah, atau enggak bisa juga ditukar gulanya. Jadi tipe gula yang diet gitu juga boleh. Tapi tetap walaupun tetap gula diet, dianjurkan untuk dikurangi juga konsumsinya. Gitu, Steph. Iya. Ini semoga menjawab pertanyaan Kak Nofrin. Ini kalau bisa dia minumnya sekali sehari aja sih dok. Cuma dia pakai kopi instan yang bubuk. Kalau kopi instan yang bubuk, kalau misalnya yang kayak kopi hitam tambahin gula sendiri kan kita bisa atur ya dok ya. Itu kan lebih baik. Ini mungkin dia kopi instannya mungkin yang kayak cappuccino gitu-gitu dok ya dok. Yang gulanya tuh udah masuk dok. Nah, itu apakah perlu ada pergantian atau bagaimana dokter? Kalau untuk ini sih sebenarnya untuk istilahnya dosis 1 cangkir sehari sih masih oke. Tapi dengan catatan jadi kan kita udah tahu nih ya, masuknya kalori yang masuk ke kita sekian. Nah, kita harus ingat bahwa ada dosa yang dilakukan nih. Jadi kita harus bayar dengan perbanyak aktivitas. Atau mungkin nanti next makanannya harus mulai dikurangi nih. Nah, penggantinya adalah udah dengan kita minum 1 cangkir kopi. Nah, berikutnya adalah kita harus makanan yang enak-enak harus kita kurangi porsinya. Untuk biar konsumsi kalori yang masuk
itu mulai ini berkurang gitu, I Steph. see. I see. Jadi nggak apa-apa karena Ini susah juga ya, semoga minum setengah cangkir kan repot juga ya, gitu. bener sih dok, nanggung Dosisnya nanti setengah gitu. cangkir. Ini semoga menjawab pertanyaan Kak Nofrina ya. Nah, Iya. bagi teman-teman penonton yang lain yang mau bertanya juga boleh. Sebelum kehabisan hadiah karena kita bagi untuk 2 orang. Oke. Nah, Nah, ayo makin banyak uh, pertanyaan ya. makin banyak bertanya, mau cerita juga boleh ya dok ya. Iya, Nah, sharing pengalaman. betul. Itu siapa tahu membantu teman-teman meningkatkan niatnya dulu juga ya sebelum menjadi sebelum beneran dijalankan gitu. Nah, Betul. tadi kan kita bahas ada serat nih dok. Serat apa sih yang sebenarnya bagus buat tubuh kita gitu? Macam apa gitu dok? Hmm. Eh, serat yang bagus tentu yang nomor satu adalah serat dari sayur dan buah-buahan itu ya. Jadi yang artinya dari raw food itu ya, itu yang paling bagus. Nah kadang-kadang kan untuk tipe-tipe anak kuliah, anak kosan yang sibuk atau enggak anak apa yang pekerja-pekerja yang kantoran yang mulai sibuk dengan tugas-tugas, ada sebagai syarat pengganti. Syarat pengganti di mana dia ini juga berfungsi sebagai makanan dari bakteri usus yang baik. Jadi itu Oh, simple, oke. ada syarat-syarat yang udah dibuat, jadi udah dibuat dengan cara misalnya simple gitu, tinggal kita aduk atau enggak tinggal kita aduk langsung kita minum Oh, gitu. oke. Ada yang model seperti untuk mereka-mereka yang sibuk, yang nggak sempat untuk nyiapin makanan atau nyari-nyari makanan lagi gitu. Dan ini dok, kalau gitu kan jatuhnya serat yang sudah diolah berbentuk suplemen gitu ya dok. Itu Ya, suplemen. kadang-kadang kan orang kayak berasa takut ya dok, kayak ntar aku ketergantungan lagi minum ini or gimana gitu. Apakah maksudnya dari segi medis apakah ada apa yang bisa dianjurkan gitu dok mengenai pengkonsumsian suplemen ini begitu? Hmm, kalau untuk menyebabkan ketergantungan sih untuk serat sebenarnya enggak ya, karena gini, kalau kita saat konsumsi serat itu membuat kita kan lebih kenyang karena seratnya itu kan jadi ngembang ya di perut, jadi dia mengisi kantong ususnya itu udah paling enggak udah diisi sama serat-seratnya itu, sehingga makanan yang kita akan tambahin lagi lebih berkurang. Hal yang kedua lagi adalah yang paling dirasakan, buang airnya lebih gampang. Karena buang air itu adalah salah satu indikator untuk kita tahu makanan yang kita makan itu sehat atau enggak. Jadi gampang kita taunya, kita makan selama ini kita makannya sehat atau enggak ya. Indikatornya gampang, ya udah dengan lihat dari buang air yang kita buang setiap hari. Jadi ingat, pertama frekuensinya kita harus lakukan adalah dia harus setiap hari. Ingat, jadi kalau yang seminggu cuma 2 kali atau bahkan sekali atau perlu dibantu sama obat-obatan, nah itu ciri-ciri ada gangguan di pencernaannya. Ada itu sebenarnya udah ada lampu tuh sign di ibaratnya di badan kita bahwa ini ada terjadi sesuatu di dalam badan kita, di terutama di pencernaan kita, di saluran pencernaan kita. Hal yang kedua ya kamu bisa bayangin aja kalau misalnya rumah kamu nggak buang-buang sampah atau enggak di kamar kosan ya kitanya ya, di kamar kosan terus kamu nggak buang-buang sampah seminggu tuh, nah kira-kira bagaimana tuh rasanya ya kan. Nah seperti itu. Nah terus yang kedua, bentuknya penting, bentuk dari fesesnya itu menentukan. Jadi kalau bentuknya ya seperti bubur, bentuknya nggak berbentuk gitu ya, itu tanda ada salah satu indikator bahwa terjadi gangguan juga. Jadi badan tidak bisa memproses nih ininya, atau enggak bakteri-bakteri yang ada di dalam saluran pencernaan kita yang berfungsi untuk salah satunya adalah untuk membentuk feses itu ada gangguan. Nah itu penting. Jadi apalagi kalau yang bentuknya maaf seperti tai kambing, nah, itu hati-hati. Itu ada indikator juga. Apakah mungkin sampai yang terberat ada tumor atau kanker di saluran pencernaan gitu. Kalau sering ya, kalau sekali-sekali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sering, nah itu berarti harus hati-hati. Ini ada indikator nih. Oh,
I gitu. see. Jadi dari sebenarnya badan udah memberi sinyal sebenarnya ke kita. Jadi mulai dari frekuensinya kalau kita jarang-jarang, nggak setiap hari, itu salah satu indikator sign. Kedua, bentuknya nggak bagus, itu salah satu indikator juga. Terus apakah dia mengambang atau dia tenggelam, itu penting juga. Oh, Jadi kalau oke. kita tenggelam berarti terlalu banyak karbohidrat yang kita makan. Wah, makan kita nggak sehat nih. Gitu, atau terlalu banyak tinggi gula. Jadi sebenarnya gampangnya gitu ya, Ketahuan. sayang-sayangnya. Tapi ada hal yang penting lagi sih untuk para pejuang diet. Body itu nggak pernah bohong. Jadi mereka-mereka yang bilang yang ngakunya diet atau dia ngakunya udah macam-macam, jadi body nggak pernah bohong sih. Gitu ya. Mulut boleh bohong tapi body nggak pernah bohong. Gitu. Tapi ini jangan berkecil hati untuk mereka-mereka yang udah mati-matian diet. Kalau dia sudah batasin kalori yang masuk, dia sudah olahraga, mungkin ada gangguan di metabolisme atau hormonalnya. Itu mungkin perlu dicek, gitu ya. Karena nanti percuma udah diet yang ketat, sampai makan cuma sehari sekali, nah itu tapi nggak ada hasil. Kita hati-hati nih, berarti ada sesuatu di proses metabolisme badan. I see, Dok. Itu perlu untuk konsultasi nih, gitu ya, untuk konsultasi lebih lanjut ya. Dokter tahu aja saya mau ngomong apa. Nih, karena itu benar banget teman-teman. Apa namanya? Kalau misalnya kita ini, aku juga jadinya tuh sebenarnya nih kan lagi PSBB ya. Mungkin bisa konsultasi online lewat WA gitu. Tapi kayak kalian tuh tetap harus reach out ke tenaga profesional karena berarti kan biasa tenaga profesional seperti dokter itu lebih mengerti ya. Kebutuhan tubuh kalau misalnya kita memberikan ini loh dok aku biasa mengalami ini gitu, jadi kayak jangan kita self diagnosis terus kita ngikutin diet populer yang ternyata bukannya cocok ke kita malah ngerusak badan kita, betul ya dok ya? Iya betul. Nah benar dok, ini ada yang relate sama perkataan dokter tadi nih dok. Dok, saya kan pejuang diet tapi saya susah sekali buang airnya walaupun saya udah banyak makan sayur dan buah. Solusinya gimana ya dok? Makannya berat badan saya nggak bisa turun. Apakah ini tadi ada hubungan dengan ususnya dok? Tadi dokter ada menyinggung dengan usus. Ya, jadi untuk yang proses buang air besar, selain seratnya juga dibutuhkan, untuk serat kan bikin bentuknya. Tapi proses untuk membentuk itu, dia butuh bakteri untuk terjadinya pembusukan itu. Nah, mungkin perlu dicek untuk apakah jumlah bakteri baik yang ada di dalam ususnya mencukupi nggak? Karena itu penting banget. Karena bakteri yang baik di dalam usus adalah salah satu alat pertahanan tubuh. Gitu. Jadi dia pintu masuk juga untuk timbulnya penyakit. Karena yang untuk masuk kuman ke dalam badan kita kan nggak ada saluran lain. Karena masing-masing tuh sebenarnya kita udah ada penjaganya, ada satpamnya udah ada nih. Di setiap pintu kita, mau dari lubang hidung, dari mulut, semuanya udah ada bakteri-bakteri, ada penjaga-penjaganya. Nah, salah satu yang gampang adalah lewat makanan. Karena makanan kan kita yang masukin. Benar, ya kan, kita yang masukin. Ya kan? Nah, dari makanan yang masuk itu, kita harus pilih-pilih. Kira-kira makan itu membawa hal yang baik gak buat badan kita? Itu yang penting. Atau cuma hanya sekedar enak. Nah, jadi setelah makanan yang masuk ke dalam badan kita kan diproses oleh tubuh, diambil sarinya. Nah, tinggal yang sisanya adalah pembuangannya itu. Jadi kalau memang teman kita susah buang air besar, walaupun seratnya udah cukup, nah mungkin harus diperbanyak adalah probiotiknya. Probiotik ini bakteri-bakteri baiknya. Gitu. Nah, ingat bahwa di dalam probiotik, bakteri baik itu kan juga butuh makanan ya. Untuk hidup gitu ya. Jadi makanya perlu juga kita barengin dengan prebiotik. Prebiotik itu adalah makanannya buat si bakteri baik itu. Gitu. Okay. Jadi perlu dicek nih. Mungkin perlu juga tambah suplemen probiotiknya. Tapi ingat jangan cuma probiotiknya, harus dilengkapi juga dengan prebiotiknya. Nah, jadi pre dan probiotik. Pre-nya itu adalah makanannya si bakteri.
Gitu, Sep. Oke, aku mengerti. Ini berarti dokter sudah menjawab pertanyaan lanjutan dari Kak Cynthia nih. Kan dia nanya ada Oh iya, solusinya nggak dok? Gitu. Berarti kan tadi dokter berbicara mengenai probiotik atau kuman baik yang ada di usus ya dok ya? Yang iya. mungkin aja Kak Nofrina ini kemungkinan. Tapi ini Kak Nofrina lagi. Kak Cynthia, maaf Kak Cynthia salah sebut. Kak Cynthia ini mungkin untuk konsultasi berikutnya, kalau misalnya pengen bertanya-tanya masih bisa langsung ke SSL Klinik ya. Tapi untuk solusi yang secara online ini nih, yang lagi kita ngobrolin itu, kakak mungkin perlu, itu ya dok, tadi dokter berbicara mengenai probiotik, mungkin probiotik kurang, dan sudah makan serat, tapi mungkin apakah serat itu pasti prebiotik dok, makanannya bakteri dok? Tidak semua. Tidak semua serat jadi prebiotik. Tapi ada yang simpel sih ya. Eh, untuk seratnya itu, karena jadi kan pertama selain jumlah seratnya yang masuk itu sebagai makanan dari probiotiknya juga perlu diperhatikan. Yang lain lagi adalah ada beberapa serat yang memang itu adalah makanan terbaik buat probiotiknya. Nah, salah satunya adalah Oke. psyllium itu. Kalau ada kandungan psyllium itu adalah makanan yang baik buat si probiotik, buat bakterinya itu. Oke, Gitu. ini kita baru aja menjawab pertanyaan Kak Cynthia yang berikutnya lagi, makanan Oh, buat bakteri baik. Wow, ini apa namanya? Dokter sebelum ditanya sudah menjawab. Jadi kayak iya, saya uh, punya karunia ini paranormal juga. indra keenam ya dok, mengetahui Iya, apa nih kan? kayak pasien ini mau bertanya ini gitu ya dok. Iya, udah dijawab ya. Jadi baik banget Kak Cynthia, ini sudah dijawab pertanyaan oleh dokter di mana apa namanya, mungkin serat yang kakak makan itu bukan serat yang membantu, maksudnya seratnya baik, cuman um, tidak klop gitu dengan bakteri baiknya. Bakteri baik Makanannya, makan kan, iya. makanannya kan tadi dokter sebut prebiotik. Jadi kayak mungkin kakak harus memperbanyak serat prebiotik gitu. Selain Tuh. serat makanan lainnya begitu ya dok ya. Iya. Nah, ini kita belum ada pertanyaan lain, jadi baru dari 2 orang gitu ya dok ya. Ini aku pengen bertanya dok, kalau misalnya nih peran serat prebiotik itu tuh selain untuk memberi makan uh, bakteri baik pada tubuh itu apa dok? Em, Mem- peran dari prebiotiknya itu ya. Iya betul Jadi dok. makanannya peran dari prebiotik itu selain dia untuk membantu meningkatkan dari populasi probiotiknya itu, karena kalau populasi dari probiotik bakterinya banyak, tentu dia kayak kita tentaranya lebih banyak, tentu musuh-musuhnya lebih gampang dikalahkan. Jadi dia lebih gampang eh, untuk membunuh bakteri-bakteri yang kurang baik, yang patogen itu dalam badan kita. Nah, itu Hmm. peran utamanya. Jadi kalau kayak kita gini, misalnya makanannya cukup, badan kita kuat, tentu kita lebih kuat untuk melawan ya. Nah, itu pertama adalah dia membantu untuk meningkatkan jumlah populasi dari probiotiknya, sehingga membantu untuk melawan dari bakteri patogen. Hal yang kedua adalah dia selain untuk makanan dari probiotik, juga dia membantu untuk memproses dari metabolisme kita. Itu lebih baik. Terus I juga see. dia membantu penyerapan kalsium. Dia membantu dari penyerapan kalsium, dia menurunkan fermentasi dari protein, gitu. Terus sama selain itu juga membantu untuk menurunkan resiko alergi. Nah, ini yang penting. Jadi untuk teman-teman kita yang gampang alergi, perlu dicek juga. Jangan-jangan ada gangguan di pencernaan. Jadi biasanya ada link tuh. Misalnya mereka yang susah buang air gitu ya, atau misalnya seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, kadang-kadang ada potensi risiko alerginya lebih tinggi. Dia lebih gampang alergian tuh. Gitu. Oh, Karena itu ada link di sana. I see. Gitu. Ini ini baru sih dok, aku baru tahu. Tapi kalau misalnya nih dok, kadang-kadang kan kita kalau habis makan suka begah gitu dok, perutnya kayak nggak enak gitu, Oh atau iya iya. jadinya maaf kentut-kentut gitu, buang gas gitu ya dok ya. Oh iya gas, iya iya. Itu apakah itu berarti kita kemungkinan memiliki masalah juga gitu di usus, atau memang karena bergas aja kebanyakan napas gitu dok?
Oh, enggak. Jadi, nah itu salah satunya tuh cirinya. Selain tadi yang tadi saya sebutin bentuknya, jadi frekuensinya, jadi buang air besarnya seminggu sekali itu, terus bentuk yang nggak bagus bentuknya ya. Nah, yang lain lagi adalah yang itu tadi dengan timbulnya gas. Kan gas itu kan diproduksi oleh bakteri, bakteri patogennya itu yang memproduksi gas. Jadi kalau dia sering begah, sering kembung, nah itu salah satu sign ada gangguan di pencernaan kita. Nah, berarti ya intinya adalah kalau ada gangguan di pencernaan kita, hal langsung yang terpikir di pikiran kita adalah di otak kita bahwa jangan-jangan jumlah bakteri baik yang dalam badan kita sebagai salah satu alat pertahanan di dalam tubuh kita, alat pertahanan di watt pencernaan itu kurang. Itu sign-nya nih. Jadi mungkin boleh dicoba perbanyak konsumsi prebiotik dan probiotik. Gitu. Nanti kita lihat apakah kembungnya berkurang, itu frekuensi kentut-kentutnya juga berkurang gitu ya. Gitu. Oke. Itu Ini penting. teman, I see dok. Berarti kita teman-teman kalau misalnya kita ini selama kalau kita mendapatkan ketidaknyamanan seperti ini, kan kita harus di bawah pengawasan dokter ya dok. Jadi kan kita tahu kalau kita sendiri yang ngawasin kan kadang-kadang suka lupa ya dok ya. Kalau dalam pengawasan dokter kan kita maksudnya jadinya ke tracking nih. Oh, gejala kamu ini. Apalagi kalau kita timbul ketidaknyamanan baru gitu ya. Itu kan maksudnya kita harus lebih hati-hati di mana pengawasan dokter itu tuh sangat berperan penting dibanding kita melakukan diagnosis dan minum prebiotik atau makan probiotik itu sembarangan sendiri ya dok ya? Iya, karena banyak di pasaran ya. Banyak Probiotik banget. apalagi di online gitu kan gampang kita cari ya. Tapi tidak semua prebiotik dan probiotik itu bagus buat badan kita. Karena ingat, probiotik itu kan bakteri nih, yang kita masukinnya bakteri baik. Jangan sampai karena masalah di penyimpanan, masalah produknya, jenis bakterinya, nah itu malah sia-sia kita makan karena bakteri yang kita makan ternyata bakterinya sudah rusak atau bakterinya sudah mati. Jadi nggak ada gunanya buat badan kita. Gitu. Jadi kayak buang duit aja ya dok gitu ya? Iya betul. Jadi kamu minum kapsul kosong atau minum obat yang sia-sia, gitu. Itu penting. Ini ada yang menyapa Dokter Kurniawan ini, Kak Deriana. Oh, iya. Halo dok katanya. Oh iya. Ini halo banyak fansnya Dokter Kurniawan. Tenang, lagi aku juga salah juga. Satu. Kebetulan mamanya Steph kenal nih sama saya. Mamanya Stephanie. Iya, makanya kita ngobrolnya jadi lebih nyaman, dok. Ini tadi ada yang ngomong, dok, salah fokus nih, mukanya pada glowing banget nih, dok. Nah, berarti kalian jangan lupa untuk menggunakan skincare dan perawatan juga ke klinik. Kenapa? Kalau kita skincarean doang, kadang-kadang itu nggak cukup ya. Karena apa namanya? Kita juga tetap harus perawatan. Mungkin bisa dibantu dok, perawatan apa sih yang bagus untuk kulit biar glowing nih sekarang nih dok? Oh iya, ingat bahwa kan kadang-kadang ada yang bentuknya dempulan ya. Jadi kita buat cuma sekedar make up atau benar-benar kita ingin buat kulit kita sehat. Kulit yang sehat itu apa yang ditampilkan di luar itu sebenarnya mencerminkan dari apa yang di dalam. Jadi kalau dalam tubuh kita sehat, sebenarnya tubuh akan memancarkan kesehatannya itu di luar. Jadi apa yang dipancarkan mulai dari kulit yang sehat gitu ya, itu adalah salah satu indikatornya juga tuh. Kan kalau yang buang air kan nggak ada yang tahu, nggak mungkin kita kasih lihat dong, apalagi kita foto ya, di-upload gitu kan. Nah ini loh faces gue hari ini, gitu. Kan nggak mungkin juga kan. Nah yang kamu dilihat orang-orang adalah kulitnya kita. Jadi kulit kita kan kita lihat kulit yang sehat tuh bukan cuma yang ada di muka, tapi kita lihat ciri-cirinya biasanya saya gampang nih tahu nih dia sebenarnya karena hasil make up atau hasil filter kalau di foto. Jadi yang gampang adalah kita lihat dari selain kulit muka adalah kulit leher. Lehernya bagaimana? Terus sama kulit di tangan. Di punggung tangan ini gampang kita lihat. Oh ini ketahuan dia terhidrasi baik gak?
terus kulitnya sehat gak? Gitu, apakah terjadi ini gak aging spot gak di sana? Gampang kelihatan tuh di situ. Itu kan Oh, I karena see. kadang-kadang itu adalah area daerah-daerah yang jarang di tanda kutip di make upin atau dirawat ya. Kalau Bener muka dok. kan waduh dirawat terus tuh ya. Pagi ada ritualnya biasanya itu kalau perempuan-perempuan kan ada ritualnya kalau malam tuh ada step-stepnya 1, 2, 3, 4. Pagi ada step-stepnya gitu kan. Nah, tapi leher kadang-kadang dan punggung tangan jarang dirawat. Nah, itu biasanya gampang dilihat dari situ tuh. Kalau muka soalnya udah susah dinilai karena udah banyak permakan ya gitu. Lebih gampang soalnya ya dok ya. Bener, Iya. bener, bener, bener. Ini langsung ini nih Kak Deriana. Aduh langsung ngaca nih lihat kulit leher. Saya juga sih langsung bingung. Maklum dok udah tua. Masih muda nih, Mak. Stefani. Nah, ini sebenarnya kerasa nggak sih dok? Ini udah hampir 45 menit loh kita Waduh, iya ngobrol-ngobrol. ya. Nggak terasa ya? Nggak kerasa nih, soalnya banyak pertanyaan dan kita banyak ngobrol dari tadi mengenai kesehatan. Dan kita ini mungkin sebelum menutup acara nih ya dok, boleh dong kita dapat tips terakhir gitu dari dokter bagi para pejuang diet atau mungkin para apa namanya beauty enthusiast, health enthusiast lah ya dok ya. Jadi eh, mungkin pesan-pesan ini ya, pesan-pesan yang bisa saya sampaikan adalah nomor satu. Jadi badan kita tidak pernah bohong. Jadi apa yang indikator dari kesehatan kita itu yang ditampilkan oleh tubuh kita, oleh badan kita. Jadi badan tidak pernah bohong. Kedua, untuk diet selain niat juga perlu tindakan. Jadi niatnya harus sungguh-sungguh. Karena kalau cuma niat doang yang setengah-setengah, pasti dietnya tidak berhasil. Dan selain dari niat itu adalah perlu kita barengi dengan action itu adalah dengan mulai melakukan sesuatu ya, mulai melakukan sesuatu mulai dari kita batasin yang tadi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak sama makanan olahan, mulai kita batasin karena kita ibaratnya memasukkan sampah ke dalam mulut kita ya, ke dalam badan kita gitu. Ya, mungkin untuk variasi boleh lah ya, tapi ingat untuk sekedar supaya tidak bosan. Tapi untuk sehari-hari kita mulai berbanyak makanan-makanan sehat sih. Yang lain selain itu adalah mulai melakukan aktivitas fisik, olahraga. Lifestyle-nya penting. Lifestyle di sini adalah mulai dari ini ya, olahraganya. Jadi olahraga mulai dari 5 kali seminggu. Tadi yang mulai jalan atau sepedaan. Terus yang lain lagi adalah setelah lakukan semuanya itu, hal yang penting adalah kita perlu cek sign-sign yang diberikan oleh badan kita. Mulai dari yang gampang adalah kita cek kondisi kulit kita, terus kedua buang air kita. Karena di dalam buang air itu badan memberikan sign untuk kita bahwa ada apakah saluran pencernaan kita sehat atau ada masalah. Nah, jadi harus cek apakah feses kita bagus, terus apakah frekuensi buang air kita rutin setiap hari, itu penting. Rutin setiap hari, fesesnya bentuknya bagus, apakah tenggelam atau mengambang gitu, itu juga sign-signnya. Jadi kalau dia tenggelam berarti hati-hati, jumlah karbohidrat yang kita makan terlalu berlebihan gitu. Hal yang lain lagi adalah untuk kita jangan lupakan untuk cek rutin ke lab ya. Cek lab rutin paling nggak setahun sekali. Kalau yang ada gangguan bisa setengah tahun sekali ya, karena ada beberapa saat ini yang umurnya sekitar 20-an kolesterolnya udah tinggi gitu ya. Nah, jadi makanya perlu diimbangin dengan serat. Jadi kan kalau kolesterolnya tinggi, hati-hati nih, berarti kecukupan seratnya juga kurang. Jadi berarti makanannya juga nggak bagus, seratnya kurang. Jadi mulai berbanyak serat. Ingat, di dalam bukan cuma serat aja yang kita makan, tapi perlu juga kita imbangin dengan probiotik dan prebiotik. Karena probiotik dan prebiotik itu
adalah salah satu alat pertahanan di pencernaan kita. Bahkan bukan cuma alat pertahanan di pencernaan kita, tapi juga salah satu alat pertahanan untuk tubuh kita. Gitu. I see, Karena itu I adalah see. pintu masuk yang gampang untuk bakteri-bakteri patogen masuk ke dalam badan kita. Gitu, Benar-benar, Seth. dokter. Heeh. Dokter, ini maaf, ada Kak Deriana bertanya. Ini apakah dokter berkenan menjawab di sini atau nanti mungkin Kak Deriana kontak ke Konsultasi SLL di klinik. Clinic? Iya. Ini karena kita kan sudah menutup acara nih Kak Deriana, mohon maaf. Jadi bagi teman-teman nih yang seperti Kak Deriana, pertanyaannya belum bisa kita jawab hari ini, bisa langsung konsultasi ke SSL Clinic gitu langsung mengontak dan berkonsultasi langsung dengan Dokter Kurniawan begitu ya. Kak Deriana, Oh, iya. mohon maaf. Nah, kita mau mengumumkan pemenang dari giveaway hari ini. Kita ada 2 nih pemenangnya, yaitu maaf dokter, yaitu Kak Cynthia dan Kak Nofrina. Nah, kita ini mohon maaf ya teman-teman, aku agak ngambil begini, mau kasih lihat pemenangnya akan mendapatkan FA2 Nutri Detox. Nah, kita hari ini kan udah bahas mengenai serat prebiotik nih. Nah, produk ini memiliki 2 serat prebiotik, yaitu inulin dan psyllium husk, serta serat makanan lainnya. Jadi, dan juga mengandung protein dari soya. Jadi, kalau secara gizi cukup oke lah ya dok. Itu salah satu makanan yang bagus tuh untuk probiotik. Nah, ini Inulin dan jadi ini psyllium. betul sekali. Jadi seperti kata dokter tadi, ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, bagi kalian yang penasaran, bisa langsung nanya juga ke SSL Clinic karena produknya tersedia di sana. Jadi kalian bisa langsung tanya atau kalau mau langsung beli bisa langsung ke SSL Clinic di Jakarta Barat. Nah, bagi kalian yang nggak menang ini jangan sedih karena produknya tersedia di SSL. Yeay. Oh iya. Begitu. Tapi ada juga kemasan yang gampangnya ya, praktisnya ya, Step ya. Oh, kemasan ada, yang betul. saset ya. Ada, cuman Yang aku nggak bawa untuk dipajangnya ada dok. sih yang ini yang saset ya. Tuh guys, Gitu. itu bisa Ini untuk yang langsung saset. dicari guys ke SSL Clinic karena produknya langsung tersedia di sana, jadi nggak perlu susah-susah lagi untuk nyari, gitu. Ya. Nah, untuk teman-teman yang pada belum terjawab, kita mohon maaf. Dan kalau kita ada kesalahan kata, mohon maaf ya dokter juga. Iya, sama-sama. Nah, mungkin kita bakal menutup acara. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram SSL Clinic dan juga FA2 untuk update-update kita berikutnya. Betul ya dok ya? Ya, sip. Siap dokter. Semoga sukses buat pejuang-pejuang diet ya, Chef. Betul. Ayo sukseskan diet kita bersama Dokter Kurniawan. Yeay. Mungkin itu dulu dokter untuk hari ini ya teman-teman ya, juga. sama-sama. Terima kasih yang udah Terima join. kasih ya, Steph. Terima kasih atas waktunya dokter. Iya, sama-sama, Steph. Iya. Sukses buat semua. Sukses buat dietnya. Yeay. Terima kasih dokter. Sehat selalu Steph. dokter. Ya, amin. Dokter. Ya, saya mulai live dulu ya. Boleh dokter. Ya, terima kasih ya. Terima kasih dokter. Ya, yuk. Ya, terima kasih Kak Nofrina. Hai Kak Diana, ini baru join, kita sudah selesai. Mungkin bisa nonton nanti berikutnya ya. Bisa nonton siaran ulangnya di IGTV kita dan di IGTV SSL Clinic tentu aja. Jadi jangan takut kalau ketinggalan. Oke, yay. Sampai jumpa di FA2 Funcast yang berikutnya ya guys. Bye-bye.